Pada bentuk ketiga dari silogisme tadi itu ada dua syarat, yaitu posisi yang pertama atau premis yang pertama atau premis minor yang pertama itu harus positif, harus positif, artinya tidak ada kata tidak. Sedangkan premis yang kedua itu eh, boleh positif, boleh negatif. Yang jelas premis yang antara yang atas atau yang bawah itu harus ada yang setiap. Harus ada yang setiap. Halo? Harus setiap. Setiap atau tidak ada satupun. Tidak ada satupun itu kan setiap tapi negatif. Setiap tidak, oke? Jadi itu syaratnya. Contoh, kita ke contoh. Contoh seperti ini. Seperti yang tadi. Setiap emas itu bahan tambang. Berarti premis minor ini itu positif. Jadi kan memenuhi syarat. Yang pertama, syarat pertama yang atas itu positif, sedangkan yang bawah itu setiap. Yang atas juga boleh setiap. Yang jelas salah satunya harus ada setiap. Jadi tidak boleh dua-duanya, yang atas sebagian, yang bawah juga sebagian, tidak boleh. Oke? Kemudian yang atas tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Jadi setiap emas itu bahan tambang dan tidak ada satupun. Nah, di sini setiap kan. Yang atas positif, yang bawah negatif nggak masalah. Yang jelas yang atas itu harus positif. Kemudian salah satunya yang atas atau yang bawah itu harus setiap. Setiap emas itu bahan tambang, tidak ada satupun dari emas itu perak. Hasilnya adalah setiap dikali setiap adalah sebagian. Sebagian bahan tambang bukan perak. Sebagian bahan tambang bukan perak. Karena positif. Yang atas kan positif, yang bawah negatif, tidak ada. Nah, yang atas positif dikalikan negatif jadi negatif. Jadinya sebagian bahan tambang tidak atau bukan perak. Contoh selanjutnya, sebagian burung itu merah. Sebagian burung itu merah. Itu kan positif. Positif. Yang bawah, setiap burung itu hewan. Maka yang bawah setiap, yang atas sebagian, nggak ada masalah. Yang jelas salah satunya harus ada setiap. Yang atas atau yang bawah harus ada setiap.